Pohon yang disebut pertumbuhan spiritual atau perjalanan menuju Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sebenarnya kan itu kan pekerjaan sehari-hari setiap orang dan setiap makhluk. Jadi ini jangan kita gambarkan seolah ini ilmu yang sangat tinggi, tasawuf itu pencapaiannya gimana kan. Sebenarnya kan kalau mau kita amati, kita analisis ya, ada sesuatu yang bisa kita identifikasi, kita potret, ada yang tidak bisa. Nah, tasawuf atau sufisme atau perjalanan spiritual, perkembangan kedewasaan spiritual itu sesuatu yang tidak bisa diobjektivisasikan, tidak bisa dipotret, tidak bisa diklaim. Yang bisa melihat adalah dirinya sendiri, dan dirinya sendiri juga tidak boleh ngeklaim. Makanya Allah menyediakan tawadhu atau kerendahan hati dan seterusnya, karena kan kalau ibaratnya lari 200 meter kan startnya sama finishnya kan jelas. Nah, kalau pertumbuhan spiritual kan finishnya kan kedekatan dengan Allah. Semakin seseorang dekat dengan Allah, maka dia menempuh ilaihi rajiun sedemikian rupa, dan itu setiap orang. Maka skalanya adalah dari dan menuju. Tapi itu satu titik, jadi kita berputar begini, dari titik ini menuju titik ini, terus itu dialami semua orang, dan tidak pasti, dan ini bukan urusan kepandaian, tapi urusan kesungguhan, urusan keikhlasan, urusan ketulusan hati, urusan kejujuran pikiran. Dan itu tidak perlu orang pinter. Nah, yang mengganggu dunia ini kan pinter-pinter gitu loh. Hebat-hebat itu loh, intelektual tuh yang bikin kacau dunia ini, kan sebenarnya karena manusia menjadi kehilangan fokusnya, bahwa manusia itu urusannya adalah jujur apa tidak dalam perjalanannya gitu. Nah, karena kita sekarang berurusan dengan ilmu, terus kita menganggap bahwa diskusi ini seolah-olah adalah diskusi ilmu yang juga tinggi seolah-olah, padahal kan itu sehari-hari setiap orang. Jadi sekarang gini, Hel, kalau Anda jalan terus ada melihat ada pohon, ada daunnya, ada kembangnya, itu saya tanya, sebenarnya fakta daun atau pohon itu ada di sana yang kamu lihat, apa ada di dalam batinnya? Nah, yang selama ini dibicarakan di dalam disertasi atau ilmu-ilmu akal pikiran itu adalah pohon itu di sana. Bahwa pohon itu faktanya di sana apa di dalam batinmu? Kan meskipun ada di sana, tapi kalau dia tidak menjadi fakta di dalam batinmu, maka pohon itu menjadi tidak ada. Demikian juga Allah kan, makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, karena Allah hadir sudah sebagai kesadaran batin, sudah dirasakan tiap hari, dan itu bukan ilmu tinggi, itu biasa-biasa aja. Setiap orang memang menempuh. Kenapa kok kita harus sampai ke Allah kembali loh? Karena jalan satu-satunya dalam hidup ini ya cuman dari Allah menuju Allah, harap nang di mana? Mau kemana lagi? Kalau manusia itu ingin aman, ingin tenang, ingin sejahtera, ingin selamat di dalam seluruh perjalanan ini, dan tiba sampai tempatnya dalam keadaan aman, tentram, selamat, sejahtera, ya itu satu-satunya jalan, ilaihi rajiun itu. Kan begitu. Nah, ilaihi rajiun itu kan nggak bisa dipotret, nggak bisa direportase, nggak bisa diupload. Itu sebenarnya kan rahasia setiap orang. Oleh karena itu sebenarnya kayak saya ngomong pohon tadi, misalnya tasawuf atau sufisme ya. Itu kan sempat dianggap bahwa itu adalah bagian dari gerakan yang bukan Islam, karena dalam Islam tidak ada ajaran tasawuf gitu kan. Itu karena dia melihat pohon di sana, dia tidak melihat esensi pohon itu di dalam dirinya. Karena tasawuf itu kan cuma nomenklatur, cuma penamaan sesuatu hal, suatu gejala atau suatu fakta yang ada dalam batin kita, terus kita rumuskan, kita identifikasi, kita amati, kita rasakan prosesnya. Terus kalau ilmu itu ada, kalau cara berpikirnya begitu, ilmu itu ada di perpustakaan dan buku-buku, tidak di sini. Di dalam diri. Nah, menurut saya tasawuf itu adalah urusan sangat private, rahasia setiap orang menuju Tuhannya. Dan itu setiap orang. Semua perjalanan hidupmu adalah jalan menuju Allah. Makanya disebut semuanya itu thariqat. Apa tukang kayu, apa ojek, apa dagang di pasar, petani, dosen di kampus atau siapapun, itu semua melakukan semacam perjalanan. Jalan itu disebut thariqat kalau dalam. Nah,
selama ini kemudian thariqat dilembagakan, ya dipadatkan menjadi wiritan begini, puasa begitu dan seterusnya. Itu juga tidak salah, itu juga benar. Tetapi yang tidak tepat adalah bahwa itu seolah merupakan jalan yang berbeda dengan Islam. Menurut saya Islam itu ya tasawuf. Karena Islam itu prinsipnya adalah kamu dari Allah kembali ke Allah. Itu yang kamu temukan di dalam dirimu. Meskipun itu benar, objektifnya itu adalah wacana narasi dari Rasulullah gitu ya. Dari wahyu Allah disebarkan Rasulullah. Tetapi kan begitu sampai di dalam dirimu, kalau dia sudah menjadi wacana dan narasi dan thariqat batinmu sendiri, baru dia Islam. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang dari Arab. Islam adalah sesuatu yang kamu temukan di dalam dirimu, sebagaimana Allah sendiri tidak dari Arab, tidak dari manapun. Allah itu kamu temukan dengan rasa apa, dengan apapun saja di dalam dirimu. Kalau Allah, kata Allah, kalau engkau tidak bisa melihat aku melihatmu, kan gitu kan. Nah, kita merasakan Allah. Jadi melihat Allah itu tidak melihat seperti melihat cacing atau melihat asbak atau melihat melihat Allah itu harus melihat dengan mata batin yang terdalam, merasakan perannya, merasakan kehadirannya. Makanya dalam maknya kan ada ilmu hadarah atau ilmu hudur, di mana Rasulullah itu tidak pernah tidak ada karena dia selalu hadir dalam hidup kita. Demikian juga Allah, kan gitu, selalu hadir. Nah, hadir itu kan tidak di panggung, tidak di lapangan, tidak di forum-forum, tapi hadir dalam kesadaran kita, hadir dalam cinta kita, hadir dalam rasa kita, kan. Nah, sebenarnya itu urusan setiap orang, mau tidak mau. Bedanya adalah kalau binatang tidak bisa ambil jarak untuk merumuskan, kalau kita bisa merumuskan. Nah, perumusan ini kemudian menjadi ilmu, dan yang bikin ruwet tuh ilmu ini. Jadi akhirnya ada feodalisme kalau tasawuf tinggi, terus nanti ada, wah kali ini sudah ma'rifat, kalau ini masih thariqat, ini baru syariat gitu kan, terus belum hakikat gitu kan. Padahal kan 4 hal itu kan bukan tingkatan, menurut saya bukan stratifikasi, bukan prestasi-prestasi dari apa yang disebut perjalanan spiritual. Tidak mungkin Anda bersyariat tanpa hakikat. Karena untuk apa? Kenapa kamu bersyariat? Wong tidak ada hakikatnya. Kan hakikatnya itu berangkatannya. Gitu kan? Hakikinya kamu sholat itu begini, hakikinya kamu gendong anak itu begini, hakikinya kamu menolong masyarakat itu begini, ya. Nah, itu adalah thariqat. Itu semua itu thariqat, ya. Terus nanti ada pencapaian-pencapaian. Kamu menjadi bahagia karena nolong orang, kamu menjadi senang melihat anak-anak kecil bermain-main. Itu semua kan makrifat-makrifat kecil. Jadi itu bukan tingkatan. Selama ini kan memang ada stigma umum bahwa kalau ini masih syariat, ini sudah ke hakikat, ini sudah thariqat, ini sudah mencapai makrifat. Dan sufi itu terkenal seolah mereka adalah manusia-manusia makrifat. Setiap orang makrifat. Setiap bayi itu begitu lahir dia makrifat. Makanya dia nangis, gitu kan. Kemudian pelan-pelan dia mengenal, oh itu ibunya, oh itu bapaknya, oh itu saudaranya. Lama-lama dia kenal, itu makrifat yang terus-menerus dia temukan. Makrifat itu adalah pengetahuan batin yang akurat, yang esensial. Apakah karena itu dulu Mbah Nun pernah ditanya salah seorang jamaah atau teman tentang pengenalan diri sendiri atau mengenal jati diri, dan waktu itu Mbah Nun menyampaikan kepada si penanya itu bahwa dirimu itu kamu temukan atau tidak, itu tidak karena kamu secara kognitif menyadari atau tidak menyadari, karena sesungguhnya kamu sepanjang melakukan kebaikan terus itu membentuk dirimu. Nah, ini penjelasannya seperti apa, Mbah? Selama ini kan kalau orang bilang mencari diri, mencari diriku sendiri gitu ya, itu kemudian dia selalu terjebak pada perumusan-perumusan kognitif, ya? Kognitif, ilmiah, akademis, rasional, kan begitu. Padahal diri itu sebenarnya lebih mendalam dan lebih software daripada itu. Makanya tidak, kecuali diri budaya ya. Kalau diri budaya itu, oh itu pemain drama, oh itu tukang ojek, itu masalah simpel. Ya, oh itu presiden toh, oh jebul presiden, gitu. Oh kayak wali kota, toh. Itu simpel kalau itu. Tapi kalau diri sendiri itu artinya adalah dirimu berbeda dengan diri lain, adalah bahwa kamu itu satu paket yang berbeda dengan orang yang lain, dan paket itu berasal dari Allah. Makanya kamu amati gejala-gejala hidupmu tiap hari, dialektikamu dengan Allah. Kalau kamu gini Allah gimana, kalau kamu begitu Allah gimana. Itu kita amati tiap hari, sehingga dalam mencari rezeki, dalam mencari istri, di dalam menjalankan apa saja,
menempuh karier atau apapun saja, itu kita mewaspadai setiap yang pernah kita alami dengan Allah. Ya kan ada tahap metodologisnya untuk supaya beres dan kompatibel dengan kemauan Allah kan. Jadi hidup itu kan Allah berkehendak, terus kehendaknya itu diperintahkan terus menjadi fayakun gitu, fayakun maka terjadilah gitu. Terus terjadilah kita juga. Nah, kita kan harus tetap menjaga sambungan kita dengan yang bilang kun tadi itu. Kun, terus fayakun, fayakuni gitu ya, maka jadilah aku. Nah, saya kan harus tetap kompatibel. Ibarat motor kan saya harus mentempatkan onderdil saya, murnya berapa, ukurannya gitu, bautnya gimana, belinya roda di mana, dan itu misalnya ibarat kendaraan gitu ya. Jadi kita kan tetap harus kompatibel sama Allah terus menerus. Nah, itu kan hanya bisa diamati oleh masing-masing. Yang bikin kita sekarang ini rusak dan terpercaya adalah karena kita itu terlalu bangga kepada penemuan kita, kemudian kita bawa keluar dengan mulut kita atau dengan tulisan kita, kemudian kita mengunggulkan diri kita kepada orang lain, sehingga akhirnya tasawuf dianggap sesuatu yang tinggi, sufi itu orang yang hebat dan seterusnya. Sama dengan sarjana, profesor, doktor, profesor itu kan orang hebat, padahal sebenarnya setiap orang profesor atas dirinya masing-masing, yang begitu kan. Setiap orang itu adalah dokter atas dirinya masing-masing, aras hidupnya masing-masing. Demikian juga setiap orang adalah pejalan sufi dari thariqat hidupnya masing-masing. Jadi sekali lagi Hel, diskusi kita ini kalau bisa mengajak teman-teman untuk melihat tasawuf sebagai sesuatu yang original di dalam batinmu. Jadi kita membersihkan semua pengenalan kita selama ini dengan membebaskan diri dari wacana-wacana yang ganggu. Yang ganggu itu misalnya stratifikasi ilmiah. Oh ini S1, ini S2, segala macam, gitu-gitu itu loh. Itu yang bikin kita apa namanya bertengkar-tengkar itu, karena satu ormas Islam merasa lebih hebat daripada ormas Islam yang lain. Ya kan di satu gerakan, satu kelompok merasa dirinya lebih hebat dari kelompok yang lain, sampai ketika Rasulullah entah sahih entah tidak, mutawatir apa tidak, ya Rasulullah mengatakan umatku akan terbelah menjadi 73 bagian. Kelompok 73 atau 72? 73 kelompok atau firqah, ya, semua firqah masuk neraka kecuali kelompok. Yang satu masuk surga, yang satu diterima Allah, yang 73. Selama ini di Ma'iyah kan saya tanya, terus kamu termasuk yang mana? Kamu termasuk 72 yang ditolak Allah, lamaran cintamu, apakah kamu termasuk yang satu? Rata-rata orang di bawah sadar mengatakan, terutama lembaga-lembaga muslim ya, apa ormas-ormas, apa gerakan-gerakan Islam itu merasa bahwa yang satu itu salah. Oh, Syiah itu salah, HTI itu salah, FPI itu salah kan gitu. Muhammadiyah itu salah, yang benar saya dan kelompok saya. Kalau jawaban maknya kan enggak. Mungkin saya masih menjadi bagian dari yang 72. Tapi saya berjuang supaya saya menjadi bagian dari yang satu yang diterima Allah. Gitu aja kan. Itu lebih dinamis kan daripada saya ngeklaim kamu diterima Allah saya tidak, atau sebaliknya kan.